Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh setanah air ya. Balik mana ambil aku Icang dengan Goods hari ini. Jangankan pacaran lur, minta tethering hotspot ke temen aja sering diputusin. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre action kriminal yaitu Distrik B13 tahun 2004. Wah, sangat epic sekali film ini lur karena penuh dengan scene-scene parkour yang memukau. Distrik B13 bercerita tentang seorang pimpinan geng yang terpaksa bekerja sama dengan seorang polisi untuk menjinakkan bom sekaligus menyelamatkan adiknya di dalam Distrik 13. Namun wilayah tersebut dipenuhi oleh gangster, kriminalitas tanpa hukum yang berlaku, dan mereka berdua harus menghadapi kelompok gangster paling berkuasa di sana. Seperti apakah keepikan ceritanya? Langsung kita ke request salam dari dulurku user ya itulah. Titip salam buat mama di rumah, transferannya kurang, suruh jual sawah lagi aja. Loh, durhaka memang Anda ini. Model-model kayak gini nih nganggur pasti ini. Rebahan 24 jam setiap hari ini kerjaannya pasti nih. Sawah dijual. Ginjal ente aja gimana yang dijual? Mau nggak saya cahakan? Film dimulai dengan sebuah informasi bahwa pada tahun 2010 di Paris, untuk menghadapi kejahatan yang semakin merajalela, pemerintah pun akhirnya membangun tembok isolasi di wilayah-wilayah yang dianggap rawan kejahatan. Salah satu wilayah paling rawan adalah B13 atau Distrik 13 yang sudah dikelilingi oleh tembok tinggi serta kawat. Tidak ada pendidikan ataupun fasilitas yang layak bagi warga di dalamnya. Polisi juga tidak melindungi wilayah tersebut lur, dan hanya menjaga perbatasan saja untuk memastikan tidak ada yang keluar ataupun masuk ke Distrik 13. Kini penjualan dan penyebaran obat-obatan haram di Distrik 13 semakin merajalela yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok gangster. Blok-blok di dalam Distrik 13 juga dikuasai oleh pemimpin-pemimpin geng, termasuk sebuah apartemen yang dikuasai oleh pria bernama Leito, di mana Leito adalah sosok yang sangat membenci narkoboy, juga membenci ketidakadilan. Mungkin dia preman satu-satunya yang kayak begini lur. Suatu hari geng sebelah yang dipimpin oleh Taha memerintahkan preman-premannya yang diketuai oleh Keito mendatangi apartemen tempat Leito berada. Dua penjaga di luar apartemen pun langsung menodongkan senjata, tapi Keito mengatakan jika kedatangannya hanya ingin silaturahmi bertemu dengan Leito. Kedua penjaga itu pun beralasan jika bos mereka tidak ada di sana. Namun Keito berusaha mengakrabkan diri dengan para penjaga itu, juga memberitahu bahwa dia tidak membawa senjata. Tapi ketika ada kesempatan, Viens pas foutre ta merde, K2. Je viens faire une visite de courtoisie. On t'a dit. On vient plus tard. Bon, le direct est passé, ok? Oh, tout doux les gars, regardez. J'ai pas une arme sur moi. Un vrai curé. Qu'est-ce que tu lui veux aller? Il a des affaires à moi. Et je vais les récupérer. T'inquiète pas, ils sont avec moi. usut punya usut, Leito telah mengambil 20 kg narkoboy senilai jutaan dolar milik geng Taha. Dan kini preman-preman Taha memburu Leito di apartemennya. Leito yang berada di kediamannya lantai 10 segera menghancurkan 20 kg narkoboy tersebut dengan cairan pemutih karena dia tahu sebentar lagi akan diserbu. Sementara Keito dan preman-premannya telah sampai ke lantai 10. Mereka membunuh dua penjaga di sana dan mendapat informasi di manakah unit Leito berada. Mereka diperintahkan oleh sang bos Taha untuk membawa Leito hidup-hidup. Lalu ketika akan mendobrak unitnya, tiba-tiba ya, dengan lihainya Leito yang memang sangat ahli parkur terus kabur dari kejaran preman-preman Taha sekaligus membunuh beberapa di antara mereka. Leito terus melompat dari satu gedung ke gedung lainnya hingga akhirnya preman-preman tersebut tidak bisa mengejarnya karena Leito melompat jauh ke gedung seberang. Dan inilah Distrik B13.
Taha pun sangat murka karena mereka tidak bisa menangkap Leto, apalagi 20 kg narkoboynya sudah dirusak. Keito pun beralasan jika Leto begitu licin seperti belut dan sangat susah menangkapnya. Lalu Taha meminta mereka memberi ide untuk bisa menangkap Leto. Dan gak pakai babi bu, satu persatu anak buahnya langsung dibunuh. Sampai ada yang bisa memberikan ide cemerlang. Keito yang akan dibunuh pun langsung menyampaikan idenya, yaitu dengan menculik adik Leto bernama Lola yang bekerja di Indomaret cabang Perancis. Mendengar ide tersebut, Taha pun setuju dan langsung memerintahkan mereka untuk menangkap Lola. Moi, j'ai une idée, moi. Et on l'oblige à sortir de son trou. Ah, tu vois, quand tu veux, va me la chercher. Gak pakai lama, saat itu juga Lola langsung diseret oleh Keito dari tempat kerjanya. Dia pun dibawa ke markas Taha. Terlihat anak buahnya yang begitu banyak, penjagaan juga begitu ketat, dan ada ruang laboratorium narkoboy. Setelah melewati ruangan penuh anggota geng dan Lola sempat disuit-suitin oleh kacurut-kacurut tersebut, Keito pun akan naik lift yang juga dijaga ketat untuk membawa Lola menemui sang bos Taha di lantai atas. Namun ternyata Leto sudah mengawasi gerak-gerik Keito dan melihat adiknya yang diculik dari atas gedung. Tepat ketika Keito menaiki lift, Leto pun langsung masuk ke ruangan Taha dengan memecahkan jendela lalu menodongkan pisau ke lehernya. Ne me dis pas que t'es encore bredouille. Là, ma gueule, alors ça t'inspire? Pousse pas, Cano! Tout va bien. On reste calme. C'est une bande de chiens enragés qui va se retrouver sans maître. Et ça, je pense pas que ça soit mieux. Agar nyawa Taha bisa selamat, Leto pun meminta dua hal. Pertama, jangan pernah ganggu tempat tinggalnya dan jangan ada lagi pengedar dalam radius 500 meter dari markasnya. Kedua, Lola harus dilepaskan dan Taha harus membantunya. Mau tidak mau Taha pun menuruti permintaan Leto, sedangkan Lola berhasil merebut pistol Keito dan menyuruhnya tiarap. Sambil terus menodongkan pistolnya, perlahan-lahan Leto membawa Taha keluar dari sana dan kabur menggunakan mobil. Alors personne bouge. Ça sera pas long. Mâche bien. Leto membawa Taha ke pos polisi di perbatasan distrik dan meminta untuk bertemu Pak Inspektur yang bertanggung jawab di sana tepat ketika Keito dan preman-premannya datang menyusul. Di sana Leto bertemu Pak Inspektur yang sebut saja Pak Ijolur dan memberitahu jika Taha adalah gembong narkoboy besar, juga menunjukkan bukti-bukti sedikit narkoboy dagangannya. Leto berharap polisi-polisi di sana bisa memenjarakan Taha, tapi ya seperti yang kalian duga lah lur, Pak Ijo dan kawan-kawan tidak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah Prancis akan meniadakan pos polisi di sana dan selanjutnya hanya penjagaan biasa di perbatasan. Selain itu mereka juga takut dengan jumlah geng Taha di luar yang 3 kali lipat lebih banyak dari polisi berjaga di sana. Alhasil Leto pun dimasukkan ke dalam sel, sedangkan Taha dibebaskan begitu saja. Pak Ijo sempat mengatakan ke Leto bahwa pemerintah berencana untuk meledakkan seluruh distrik 13 untuk membersihkan semua kriminal di sana, meskipun ada warga-warga yang tidak bersalah. Dengan tersenyum bahagia, Taha pun membuat Lola pingsan dan membawanya pergi begitu saja. Sementara Leto yang sangat-sangat murka karena adiknya telah diculik dan polisi tidak bisa diandalkan, akhirnya membunuh Pak Ijo secara brutal. Mamam. Ils vont te mettre un couvercle là-dessus et tout faire péter. Voilà comment ils vont la faire disparaître. Pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Vas-y, casse-toi. Tu la montes dans mon bureau, tu l'attaches et tu lui files 2 grammes. Ça va la calmer. 6 bulan kemudian, di luar kawasan B13 yang begitu makmur, seorang mafia bernama Carlos bersama kedua anak buahnya yaitu Benito dan Pedro baru saja sampai di kasino ilegal milik Carlos yang lokasinya tersembunyi di basement Indomaret. Terlihat banyak pengunjung yang berjudi di sana. Lalu Carlos dan anak buahnya pun masuk ke ruang penyimpanan uang untuk mengecek situasi. Salah satu anak buahnya melaporkan kejanggalan bahwa terdapat 2 polisi yang terlalu lama berada di dalam Indomaret. Selain itu terlihat sekelompok polisi khusus yang siap menyerbu kasino. Carlos pun terkejut melihatnya dan dia menyimpulkan bahwa salah satu anak buahnya adalah polisi yang menyamar. Karena Pedro adalah anak baru, Carlos yang curiga dengannya pun langsung membunuhnya. Tapi ternyata Il y a 11. Voilà ce qui est passé dans la rue. Comment est-ce que tu peux être sûr que celui qui te le propose c'est vrai? T'es un petit malin, toi. Je m'appelle Damien.
Première section d'intervention, Carlos. Ya, Benito lah polisi yang menyamar selama berbulan-bulan. Nama aslinya adalah Damien, seorang kapten polisi yang telah memerintahkan penyerbuan untuk menangkap Carlos karena telah melakukan transaksi gelap. Seluruh orang di ruangan pun diperintahkan untuk keluar kecuali Carlos. Setelah itu anggota Damien mulai melancarkan aksi untuk membawa Carlos dari sana. Anak buah Carlos terus menembak pintu dan akan menjebolnya. Sementara Carlos sudah ditangkap oleh polisi di atas gedung dan tali pun diturunkan untuk menyelamatkan Damien. Akan tetapi pintu sudah keburu dijebol dan untuk sementara Damien pun sembunyi di balik pintu. Lalu seluruh musuh dihabisi dengan skill bela dirinya yang di atas rata-rata, lur. Depuis chez vous, ça commence à chauffer. Damien yang keluar dari ruang penyimpanan pun terus membunuh satu persatu musuh dengan epiknya hingga situasi benar-benar aman. Misi penggerbekan kasino dan penangkapan Carlos pun sukses besar. Carlos hanya bisa menyumpahi Damien yang selama ini sudah dianggap saudaranya sendiri. Putain, t'as le sens du timing, toi. La porte qui grince. T'es vraiment le pire des fils de pute que j'ai jamais rencontré. Elle grincera plus. Setelah misi tersebut, Damien pun diberi ucapan selamat oleh atasannya Kolonel Patrick, sekaligus diberi sebuah misi darurat. Damien diperkenalkan ke Sekretaris Pertahanan Negara yaitu Pak Kruger beserta asistennya Corsini. Kruger pun mulai menjelaskan misi darurat yang begitu sulit dan menceritakan awal mula permasalahannya, bahwa sore hari itu saat negara akan mengirimkan suatu barang dengan mobil lapis baja, tiba-tiba sekelompok anak kecil datang berpura-pura menjadi pengemis bersih-bersih mobil, lur. Namun sebenarnya mereka hanya ingin menutupi pandangan supir dengan sabun, lalu meletakkan bom di pintu dan membunuh supir tersebut. Ternyata itu ulah geng Taha yang mengira ada barang berharga di dalam mobil tersebut. Namun isinya adalah sebuah bom berdaya ledak tinggi dengan radius 8 km yang menyala otomatis saat kopernya dibuka dan akan meledak dalam waktu 24 jam. Kruger yakin bom tersebut pasti akan dijual atau dipindah ke tempat lain oleh geng Taha, dan itu bisa menyebabkan pembunuhan massal. Maka dari itu Damien diperintahkan untuk menjinakkan bom tersebut sebelum ledakan terjadi. Akan tetapi Damien menolak misi edan tersebut karena waktunya terlalu singkat, ya kan. Dia harus mempelajari medan selama berminggu-minggu dahulu. Ditambah lagi distrik 13 adalah kawasan paling mengerikan yang penuh dengan gangster. Kolonel Patrick pun mengatakan jika ini adalah perintah, bukan sebuah tawaran. Dan Kruger juga menambahkan bahwa Damien akan ditemani oleh seorang pria yang mengetahui seluk-beluk distrik 13. Siapa lagi kalau bukan Leto, ya kan, lur? Namun karena sekarang Leto berada di penjara, Damien harus mencari cara tercepat agar bisa meyakinkan Leto untuk mau bekerja sama. Il y avait quoi dans ce fourgon? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle explose. Il y a 23 heures pour monter cette merde. Il connaît cette banlieue comme sa poche, il vous fera gagner. On compte sur vous pour le coup. Quel est le but de prendre mission quand on sait qu'on n'a aucune chance de les banlieues dans laquelle j'ai jamais mis les pieds? Hari itu Leto pun akan dipindah ke penjara lain sesuai perintah. Sementara Damien juga dimasukkan ke mobil tersebut untuk dibawa ke penjara yang sama. Polisi dan sipir di sana tidak tahu, lur, jika Damien adalah kapten yang menyamar agar misinya membawa kabur Leto tidak menyalahi hukum yang berlaku, ya kan? Karena seharusnya Leto masih di penjara akibat membunuh si Paijo, lur. Saat dalam perjalanan menuju ke penjara lain, Damien yang sudah menyimpan klip di mulut pun dengan mudah membuka borgolnya.
Lalu Damien mengatakan ke Leto jika dia harus kabur dari mobil tersebut untuk membalaskan dendamnya ke pimpinan geng bernama Taha di Distrik 13. Dengan alasan Taha telah membunuh 3 anggota keluarganya. Padahal enggak ya kan, biar kepancing aja si Leto lur. Selain itu Damien juga memberitai bahwa Taha memiliki seorang wanita bernama Lola yang selalu dicekoi narkoboy dan juga diikat seperti anjing. Wah, makin panas lah Leto mendengarnya. Setelah itu Damien pun berhasil membuka pintu belakang dengan klipnya dan hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk mengambil alih mobil tersebut. Leto yang juga berhasil membuka borgolnya pun pindah ke kursi depan. Sementara anak buah Kolonel Patrick melaporkan jika Leto dan Damien sudah berhasil kabur dari penjara. Karena merasa curiga dengan sosok Damien, Leto pun memborgol tangannya ke setir dan memerintahkan Damien untuk menerobos perbatasan yang dijaga ketat. Ah, tes conneries, qu'est-ce que tu fais? Karena mobil ditembak dan ban juga meledos, Damien pun tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya menabrak mobil mewah milik pimpinan sebuah geng. Ternyata Leto sudah menyadari bahwa Damien adalah seorang polisi yang menyamar dan tidak peduli apa misinya datang ke Distrik 13. Leto pun pergi meninggalkannya begitu saja karena dia harus menyelamatkan adiknya Lola. Dan dia juga sudah tidak percaya lagi dengan yang namanya polisi lur. Sedangkan Damien harus bertarung dengan geng tersebut dalam kondisi tangan yang masih terborgol. T'es un flic. Et un flic qui me prend pour un con, il a pas d'avenir. Ma sœur, elle a besoin de moi. Et de personne d'autre. C'est Bagdad. Di markas geng Taha, terlihat Lola yang bersimpuh di kaki Taha dan sangat lemas karena terus dicekoi narkoba setiap hari. Tak lama kemudian Keito pun datang memberi kabar bahwa Leto kabur dari penjara 1 jam yang lalu. Dan sebentar lagi dia pasti menuju ke markas untuk menyelamatkan adiknya. Dari kejauhan Leto yang sedang memantau Taha langsung disikat oleh Damien dan tangannya diborgol. Sebagai balasan yang dilakukannya tadi. Ternyata Leto bisa tahu Damien adalah seorang polisi dari caranya bergerak dan bertarung yang terlalu rapi, tidak seperti petarung jalanan di sana. Mereka pun sempat berdebat. Leto menganggap Damien sama seperti polisi kebanyakan yang mantuk-mantuk aja dengan perintah atasan. Sedangkan Damien merasa Leto tak lebih dari preman kriminal yang tidak taat hukum dan tidak bisa diajak kerjasama. Padahal sebenarnya mereka berdua ini sama-sama baik ya kan lur. Lalu Damien pun memberitahu misi sebenarnya, bahwa di dalam Distrik 13 terdapat sebuah bom yang akan meledak 2 jam lagi. Dan itu bisa memusnahkan seluruh penduduk di sana, bahkan yang tidak bersalah sekalipun. Maka dari itu Damien ingin mengajak kerjasama Leto karena target mereka sama, yaitu Taha. Leto bisa mendapatkan adiknya, sedangkan Damien bisa menjinakkan bomnya. Leto pun akhirnya setuju. Namun jika Damien berbohong atau berani berkhianat, maka Leto akan langsung membunuhnya. Il a ta sœur et il a ma bombe. Ça fait 2 raisons de rester groupé, non? Si je la désamorce pas dans les 2 heures, il restera plus rien. Rayez de la carte avant. Tu me racontes encore un crack, je te pulvérise. Deal. Damien berencana untuk menyusup diam-diam dan menjinakkan bomnya. Baru setelah itu mereka mencari Lola. Namun Leto hanya terdiam. Dia pun meminjam telepon Damien yang disimpan di alas sepatu. Tanpa diskusi dulu dengan Damien, Leto langsung menelpon Taha. Lalu dengan entengnya Leto mengatakan jika dia berada di pabrik dekat markas Taha dan sedang bersama seorang polisi yang ingin membuat kesepakatan dengannya. Barbar ya kan? Damien pun emosi karena seharusnya mereka menyusup diam-diam. Namun Leto mengatakan jika di Distrik 13 mereka tidak bisa melakukan cara seperti itu. Lagi pula Leto juga sangat mengenal sosok Taha dan meminta Damien untuk percaya dengan rencananya, yaitu dengan memanfaatkan rasa keingintahuan Taha. Tak lama kemudian datanglah Keito dan kroco-kroconya atas perintah Taha yang langsung membawa mereka masuk ke dalam markas menemui sang bos besar. Sementara itu di markas, Taha menemui seseorang berbadan besar untuk diberikan suatu pekerjaan. T'es dans la banlieue 13 ici. C'est truffé de renards et je le connais par cœur. Deal. C'est lui le flic? Tu veux m'attendre là, je te prends en retour. Non merci. C'est pas un pote. C'est le seul qui s'est arrêté la bombe que t'as piqué hier. Saat bertemu Taha, Damien mengatakan jika ledakan bom bisa menewaskan 2 juta orang dan dia bisa menjinakkannya dengan sebuah kode yang akan dikirimkan.
Namun Taha hanya tertawa karena bom itu akan dia kirim untuk meledak di suatu tempat. Taha membolehkan Damien untuk menjinakkannya asalkan ada imbalan uang yang totalnya 20 juta euro atau kalau dirupiahin ya sekitar 350 M lur. Damien pun setuju dan meminta nomor rekening untuk ditransfer, yang akhirnya dia diberikan nomor rekening Taha yang berada di Bank Negara Bahama agar tidak mudah terlacak. Lalu Damien juga ingin melihat di manakah bom tersebut berada. Dengan senang hati Taha pun mempersilahkan mereka berdua untuk melihat ke sebuah teropong yang ternyata bom sudah dipasangi alat peluncur milik Rusia yang ditargetkan jatuh tepat ke tengah-tengah kota Paris. Selain itu Lola juga dirantai di dekat bom. Jamel, donne-leur le numéro du compte aux Bahamas. 20 millions. Adjugé. Ta bombe, elle avait même... Heureusement, j'ai toujours un peu de russe, on l'a un peu modifié. Ça y est, le flic. Il a vu ta bombe. Alors maintenant, fais le transfert. Damien pun menelpon sekretaris pertahanan negara Pak Kruger dan memberitahu jika Taha meminta 20 juta euro jika ingin bom itu diambil kembali. Jelas Kruger mengatakan jika negara tidak bisa menyediakan uang sebanyak itu dan meminta Damien untuk mencari cara yang lain. Akan tetapi Damien berusaha tetap tenang. Dia berpura-pura bahwa uang tersebut sudah ditransfer ke rekening Taha di Bahama, lalu pamit untuk menjinakkan bom tersebut. Namun Taha langsung menahannya karena dia harus memastikan uang tersebut benar-benar sudah masuk ke dalam rekening. Anak buahnya pun diminta menelpon kenalan di Bahama. Namun untungnya bank di sana baru buka setengah jam lagi, yang akhirnya Leto dan Damien diminta menunggu di ruang sebelah sampai ada kepastian uang 20 juta euro itu sudah masuk ke rekening. Nous n'avons pas ce genre de budget. Il va falloir vous débrouiller autrement. Désolé. Sûr que la bombe est bien là. Je vais même vous dire qu'il reste 48 minutes sur le cadran. Voilà. 20 millions d'euros versés sur... La banque est fermée, elle ouvre dans une demi-heure. En attendant, je vais vous demander d'aller patienter. Mereka pun disuruh berlutut sambil menghadap tembok dan terus diawasi oleh anak buah Keito. Leto dan Damien berbisik-bisik membicarakan langkah mereka selanjutnya. Leto merasa aneh dengan pihak pemerintah karena tidak berusaha negosiasi lebih lanjut, padahal ini menyangkut jutaan nyawa manusia. Lalu Leto memberitahu idenya, di mana ternyata dia pernah menggali terowongan yang tembus ke toilet di sana yang berada di lorong menuju lift. Dulu Leto membuat terowongan rahasia agar bisa kapan saja memantau pergerakan gangster Taha dan mereka bisa menggunakan terowongan tersebut untuk kabur dari sana. Saat itu juga Damien mengatakan ke salah satu kroco untuk membawa mereka ke ruangan Taha karena ada yang perlu didiskusikan. Dan begitu melewati lorong ke arah lift, tepat di persimpangan menuju toilet, Leto dan Damien pun segera kabur menuju terowongan, tentunya dengan cara akrobatik ya kan? Quoi? Taha yang murka karena bisa-bisanya mereka berdua kabur, akhirnya menembak mati seorang kroco yang bertanggung jawab. Taha pun semakin emosi karena ternyata Damien berbohong dan tidak ada transferan masuk ke rekening bank di negara Bahama. Tapi bukan hanya itu lur, mas-mas akuntan mengatakan jika seluruh uang milik Taha yang berada di bank-bank berbagai negara sudah ludes tak bersisa. Mas akuntan ini yakin dengan nomor rekening Bahama yang sudah diberikan tadi. Entah bagaimana caranya rekening bank-bank lain juga ikut dikuras oleh pemerintah. Il a bluffé? Ouais. Oh, tout est... Bahamas, Riyad, Karachi, tous, même Londres. Dis-moi, si t'as plus d'argent, comment tu vas faire pour nous payer cette semaine? Pentolan-pentolan geng Taha pun mulai ragu karena sekarang bosnya telah bangkrut dan tidak ada harganya lagi di mata mereka. Taha pun berusaha meyakinkan jika dia masih punya banyak uang cash di dalam brankas. Namun tidak ada satupun dari mereka yang percaya. Bahkan Keito sendiri tidak mau memberikan senjatanya ke Taha. Sampai akhirnya Cadeau, ton flingue, merde! J'ai encore de l'argent au coffre au sous-sol et celui-là, il est pas prêt de me le goûter. On va commencer par retrouver les deux enfoirés. Leto dan Damien berhasil keluar di gorong-gorong jalan. Namun anak buah Taha masih saja terus mengejar. Dan mereka pun terus menghindari serangan demi serangan dengan cara parkur. Asik juga bisa parkur begini ya lur ya. Police.
Leto dan Damien yang bertemu kembali pun lanjut menuju ke arah gedung yang terdapat bom di atasnya. Namun sayang mereka dikepung saat berada di bawah gedung tersebut. Tak lama kemudian K2 datang, tapi alih-alih mereka berdua dibunuh, K2 meminta Leto dan Damien segera menjinakkan bomnya demi kebaikan seluruh warga distrik 13. 10 menit lagi bom akan meledak. Mereka pun bergegas akan naik ke rooftop gedung. Akan tetapi masih ada final boss, yaitu si manusia berbadan besar. Sebut saja dia Kentung. Tendangan Damien tidak bisa membuat Kentung bergeming. Balok-balok beton juga mudah dihancurkan olehnya. Bahkan saking kuatnya tamparan Kentung mampu membolongi tiang beton. Jelas kekuatan Damien tidak setara dengannya. Dan Leto pun langsung membantu dengan mengikatkan banyak tali di tubuh Kentung hingga dia sama sekali tidak bisa bergerak, dan Damien pun melakukan serangan terakhirnya. Hey, le Mongol! Maintenant que t'es chaud, ça te dirait de prendre une leçon? Fatality. Di saat yang sama, Lola yang sudah sadar dan masih dalam keadaan sakau juga dirantai, memutuskan untuk bundir daripada dia harus disiksa terus-menerus. Lola pun menuangkan jerigen bensin yang ada di sana, lalu menyalakan korek dan melemparnya. Tapi yang terjadi... Alhamdulillahnya Leto datang menyelamatkan adiknya, sementara Damien terus mencari sinyal agar bisa menelpon Kruger dan meminta kode untuk menonaktifkan bom. Kruger pun memberitahu kodenya, yaitu 9293709B13. Akan tetapi ketika Damien akan memasukkan kode tersebut, Leto pun langsung menghentikannya karena kode itu terasa sangat janggal. 9293 adalah nomor zona wilayah tersebut, 709 adalah tanggal hari itu, sedangkan B13 adalah nama distriknya, ya kan? Menurut Leto, bom tersebut memang bertujuan untuk meledakkan seluruh distrik 13 karena semua angka kodenya cocok dengan distrik 13. Namun Damien menganggap itu semua hanyalah kebetulan saja, dan sebagai seorang prajurit dia harus menyelesaikan tugasnya. Leto pun menyimpulkan bisa jadi kode tersebut bukan untuk menjinakkan, tapi justru membuat bom tersebut meledak. Dan ini semua hanyalah perangkap. Mereka pun akhirnya bertikai. Damien sudah memasukkan kode sampai huruf B, dan Leto pun langsung menyerangnya. C'est l'inverse. L'inverse de quoi? Si au lieu d'arrêter la bombe, t'étais en train de la mettre en marche. Elle était pas censée arriver jusqu'ici. Alors pourquoi alors un code pareil complètement lié? Pergelutan pun terjadi. Dari yang awalnya mereka kompak bekerja sama, sekarang harus saling menyerang karena berbeda pandangan. Waktu kurang 2 menit lagi, Damien berhasil memencet angka 1 dan tersisa angka terakhir yaitu 3 untuk menyelesaikannya. Namun Leto terus menyerang Damien dan membawanya ke tempat yang lebih jauh. Leto berusaha menyadarkan temannya itu bahwa mungkin memang inilah tujuan pemerintah membangun tembok di sekeliling distrik 13, yaitu untuk membersihkan seluruh area dengan cara meledakkannya. Selain itu, Kruger pasti telah mengarang cerita bahwa mobil lapis baja diserang karena jelas-jelas mereka melihat mobil tersebut di markas Taha yang kondisinya baik-baik saja, lur. Itu artinya Kruger tahu jika pengiriman bom tersebut pasti akan terendus oleh geng Taha dan akan diluncurkan ke pusat kota. Maka dari itulah Kruger memerintahkan Damien yang bisa dikorbankan dan dikambing hitamkan demi keberhasilan misi peledakan tersebut. Elles sont où les traces d'explosion et la porte pulvérisée? C'était peut-être pas le même phare marqué qui a plus un seul fonctionnaire. Plus de poste, plus d'école. Et comme problème, alors ils ont fait un mur autour. Et maintenant ils vont nettoyer, c'est tout. Et on va tous sauter. Ouvre les yeux, Damien, tu vois pas qu'ils en ont rien à foutre de cette banlieue? Ils ont appelé leur meilleur chien de garde en marche. Et tu vois, tu l'as super rempli ta mission. 1 menit lagi bom akan meledak. Namun Damien masih kekeh dengan pendapatnya. Dia terus berusaha memencet kode angka terakhir. Sampai akhirnya tepat ketika Damien akan memencet angka 3, Lola yang sudah sadar sepenuhnya pun membantu kakaknya menahan Damien dan faire mourir en assumant les conneries de mon... Non, pas tout à fait. Ternyata teori Leto bener, lur. Justru kode tersebutlah yang bisa meledakkan bomnya. Mereka bertiga pun turun ke bawah sambil membawa koper berisi bom itu. Dan K2 pun ikut senang karena misi penjinakan berhasil. Lalu mereka pun dilepaskan begitu saja sebagai ucapan terima kasih.
Sementara itu di kantor pertahanan negara, Kruger gelisah karena bom masih belum meledak. Lalu tiba-tiba terdengar bunyi perkelahian di luar dan ya, itu adalah Leto juga Damien yang masuk ke ruangan Kruger sambil membawa koper bom tersebut. Dengan tenangnya Damien mengatakan, "Pak, misi berhasil Pak, tapi kok aneh ya Pak ya? Kita sebenarnya lupa kodenya tapi bom nggak meledak Pak. Coba saya cek ulang pencet kodenya lagi Pak ya." Begitu Damien memencetnya hingga tersisa angka B13, Kruger pun langsung menghentikannya karena itu bisa meledakkan sekota Paris. Disinilah Kruger menjelaskan bahwa distrik 13 sudah tidak bisa terkendali. Beban biayanya sangat besar bagi negara dan warga-warga pembayar pajak sePrancis lah yang menanggung semua biaya-biaya 2 juta warga di B13 lur. Maka dari itu cara paling mudah menyelesaikannya adalah dengan meledakkan distrik 13 karena tidak mungkin pemerintah melakukan cara demokratis yang berbelit-belit dan tidak efektif karena seluruh penduduk di distrik 13 hanya dianggap sampah lur. Mendengar itu Damien pun akhirnya memencet kode hingga selesai dan Kruger langsung berteriak panik. Namun ternyata itu hanyalah keisengan Damien. C'est ça, c'est pas très démocratique mais ça résout. Le vôtre. Et les contribuables ont peur. Peur et marre de payer pour cette racaille. J'ai pas compris, expliquez-moi. La banlieue 13 est incontrôlable, ça coûte une fortune. Comment ça, je comprends pas, je croyais que le code était censé arrêter la bombe. Vous voulez... Non! Mereka berdua pun hanya tersenyum karena ternyata semua ucapan Kruger barusan telah direkam dan disiarkan ke seluruh saluran TV agar seluruh penduduk Prancis tahu betapa busuknya oknum-oknum pemerintah, khususnya Kruger yang bertanggung jawab, bahwa yang mereka lakukan begitu semena-mena dan tidak manusiawi. Le son, ça allait? Peur et marre de payer pour cette racaille. Setelah misi berbahaya tersebut dan menguak kedok kebusukan oknum pemerintah serta Kruger, publik pun respect dan mendukung dengan apa yang dilakukan Leto serta Damien. Minggu depan seluruh tembok distrik 13 akan dirobohkan. Selain itu kantor polisi, kantor pos, sekolah dan lain-lain juga akan dibuka bulan depan lur, yang mana Leto dipercaya untuk mengawasinya. Damien pun sempat menawarkan Leto untuk tinggal saja di luar distrik 13. Namun Leto menolak karena distrik 13 adalah tempat kelahirannya dan dia ingin hidup damai di sana. Leto dan Damien pun akhirnya berpisah. Lalu tiba-tiba Lola mencium Damien sebagai ucapan perpisahan sekaligus mengajak Damien sering-sering mampir silaturahmi ke rumah mereka di distrik 13. Prends soin de toi. Attends, tu me dis ça comme si c'était moi qui vivais dans un quartier chaud. C'est le meilleur, mon frère. Bon allez, souris, on dirait que t'es pas content. Buyar, lanjut dong ya. Kita ke sequelnya B13 Ultimatum ya kan lur. Epic soalnya film satu ini. Oke, sampai jumpa lusa berarti ya. Assalamualaikum.